Di chapter 50 sebelumnya kita diperlihatkan Tang Sanzang yang mendoakan para arwah yang mati. Dan dilanjut dengan Wukong yang menangis karena kepergian Suye. Apakah di chapter 51 ini akan ada pertarungan atau akan ada kejutan lainnya? Tentu saja, karena di chapter 51 ini kita akan diantarkan untuk melihat pertarungan ajang mencari bakat satria di kerajaan Asura. Sebelum kita mulai videonya, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke guys, sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 100 subscribers. So, langsung saja kita mulai ya. Scene pun diawali dengan prajurit Asura yang sedang membagikan makanan. Tiba-tiba ada salah seorang yang tidak mendapatkan makanan karena terlalu banyak orang yang menginginkan makanan itu. Dan di sini Sumo pun memberikan makanan itu untuk seseorang yang tak mendapatkan jatahnya dan berkata, "Ini, ambillah, itu punyaku. Kita berbagi setengah-setengah." Dan anak itu pun menjawab, "Terima kasih." Dan anak itu pun langsung memakannya sampai habis. Di sini pun Sumo mengatakan, "Kau bahkan tak bisa menang saat berebut makanan. Kenapa kau masih ikut turnamen ujian ini?" Anak itu pun menjawab, "Kalau aku tak ikut turnamen ini, aku akan selamanya jadi gelandangan. Dan dengan ikut, setidaknya aku akan punya kesempatan untuk bisa jadi satria." Dan si gendut mengatakan, "Keluargaku sudah jadi tukang daging selama beberapa generasi. Ayahku menaruh semua harapannya padaku, berharap agar aku bisa menjadi satria." Dan anak kecil yang tadi pun mengatakan, "Itu benar. Kau akan membawa kehormatan pada keluargamu setelah kau menjadi satria. Dan kau tak perlu lagi bekerja susah payah." Sumo yang geram pun mengatakan, "Tapi di sini kalian bisa kehilangan nyawa kalian. Kalian berdua sebaiknya mundur saja. Kesempatan yang kalian miliki sangatlah kecil." Dan anak kecil itu pun berkata, "Itu tak bisa dihindari. Jadi sebaiknya aku nikmati saja waktuku sekarang." "Dasar bodoh," ucap Sumo. Dan Sumo di sini pun menambahkan, "Kau makan juga saja yang ini." Dan anak itu pun langsung mengambilnya dan mengatakan, "Terima kasih, hehehe." Anak kecil itu pun mengatakan, "Kau adalah putra sang raja. Semua orang bilang kau akan menang. Tapi kami tak akan mengundurkan diri," sambung si gendut. "Semua orang memiliki bakat masing-masing. Setidaknya mari bertarung untuk mengetahuinya. Menyerah tanpa mencoba itu bukan hal yang baik." Dan sebelum Sumo pergi, Suma pun mengatakan, "Terserah kalian sajalah." Sumo mengatakan dalam hatinya, "Dari kami semua di sini hanya akan ada satu yang selamat untuk bisa melihat hari esok. Apa sungguh tak ada cara lain?" Tanda tanya. Dan kembali ke Gautama nih. Gautama pun dipanggil oleh ketua Huji bahwa raja sudah menunggunya. Gautama pun berjalan. Hari ini adalah hari ujian untuk memilih satria Asura yang baru. Gautama juga mengatakan, "Apa raja sungguh ingin aku melihatnya?" "Itu benar, memang itulah niat beliau," saut ketua Huji. Gautama pun menambahkan, "Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Apa dia akan hadir di sana?" Setibanya Gautama di sana, Gautama pun langsung dipersilahkan duduk oleh ketua Huji. Dan Gautama di sini berada di samping Raja Asura. Gautama mengatakan, "Raja, kau juga di sini rupanya, menonton putramu sendiri membunuh atau dibunuh di dalam arena. Itu pasti menyenangkan, bukan?" "Tidak, tapi ini adalah tradisi kami," ucap Raja Asura. "Yang lemah akan mati, sementara yang kuat akan bertahan. Dengan begitu, dia akan menjadi Asura sejati. Apakah semua akan menyadari hal itu?" Dan di sini saya juga merasa heran ya, karena namanya itu ada dua, yaitu Sumo dan Soma. Jadi ya
Itu terserah kalian aja yang mau mengartikan yang mana aja. Dan saya di sini mengatakan sumo aja lebih enak dibilangnya kali ya. Gautama pun menjawab pertanyaan Raja Asura, "Ya, aku sudah mengajarkan jalan yang berbeda." Di sini terlihat para prajurit yang menonton ataupun yang bertarung masuk ke arena. Kepada semua Asura muda, aku adalah sang ketua Huji. Hari ini aku akan memimpin ujian ini. Sang Dewa Asura sendiri adalah rakyat para pengkhianat. Kita bertahan di dunia ini, dunia yang penuh dengan musuh. Yang lemah akan dimakan. Untuk bertahan, kita akan selalu mencoba untuk menjadi lebih kuat. Itulah alasan kenapa kalian semua dikumpulkan hari ini. Setelah kalian memasuki arena dan merasakan pahitnya anggur itu, kalian semua akan menjadi saudara. Kalian semua adalah bangsa Asura yang pemberani. Namun hanya ada satu yang bisa mencari puncak. Setelah ujian ini selesai, hanya akan ada satu satria yang meninggalkan arena ini. Sisanya akan berubah menjadi bintang di langit. Melindungi satu-satunya pemenang, tak perlu mengucapkan selamat tinggal, karena kalian semua akan selalu bersama. Asura tak mengenal rasa takut. Sekarang pergilah dan keluarkanlah kekuatan terpendam kalian. Sebelum meminum anggur itu, para prajurit Asura pun mengatakan, sang dewa perang Asura tak mengenal rasa takut. Dan mereka semua pun langsung meminum anggur tersebut. Glok, 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 glok. Setelah meminum anggurnya, prajurit itu pun langsung melemparkan gelasnya. Dan mereka pun langsung memulai main bacok-bacokan. Waduh, ini seru apa nih anjir berdua. Para penonton yang hadir pun di sini bergumam. Ujian tahun ini kelihatannya sangat menarik. Putra sang raja juga ikut serta. Aku dengar dia punya sifat ayahnya. Akan jadi bencana kalau itu benar. Sang raja dulu berhasil membuat seluruh bangsa Asura ketakutan. Aku masih sangat mengingat hal itu. Dan di sini Soma pun langsung menghajar mereka semua. Dung dung dang dik duk der daya. Di sini Gautama pun mengatakan kekuatan sumo sudah tak diragukan. Walau masih muda, dia bertarung seperti seorang satria berpengalaman. Dan Gautama pun mengatakan pada Raja Asura, Soma selama ini telah belajar dariku. Aku tahu, ucap Raja Asura. Dan Gautama pun menambahkan, kenapa kau tak melarangnya? Namun di sini Raja Asura pun menjawab, itu adalah keinginannya sendiri. Sepertinya yang kau katakan waktu itu membuatnya jadi tertarik. Gautama di sini pun menjelaskan dia itu adalah anak yang spesial. Jalan Asura itu selalu tanpa ampun dan brutal. Tidak ada belas kasihan. Apakah sumo bisa membuat sebuah perubahan? Itu semua akan dibuktikan padamu melalui pertarungan ini. Dan di sini pertarungan pun semakin memanas. Dan salah seorang prajurit pun mengatakan kemenanganku akan terjamin setelah aku membunuhmu, Sumo. Mampus kau. Dan Sumo pun berhasil menghindari serangannya. Di sini Budarulai berkata, Sumo, sekarang kesempatanmu. Sumo pun langsung menarik tangannya dan menghempitnya di ketek. Dan prak, boom. Sumo pun di sini berhasil mengalahkan orang yang menurutnya paling kuat itu. Di sini Gautama mengatakan Sumo tidak membunuh anak itu. Dia pasti sudah paham. Kalau kau bisa mengalahkan musuhmu tanpa harus membunuhnya, itu bagus. Kau bisa membawa perubahan pada bangsa Asura, sambung Gautama. Di sini Sumo pun mengatakan, aku akan mengalahkan mereka dengan caraku sendiri. Aku bisa melakukan ini. Dan tiba-tiba ada anak kecil yang waktu itu diberikan roti oleh Sumo. Dan Sumo pun di sini melerainya. Dan Sumo mengatakan pada anak itu, dasar kau payah, sudah kusuruh kau untuk mengundurkan diri. Kenapa kau tak mendengarkanku? Hampir saja kau mati. Sekarang ikuti aku. Tapi tiba-tiba anak itu pun langsung mengarahkan pisaunya ke leher Sumo dan blus. Gautama pun di sini langsung terkejut dan berdiri mengatakan, Sumo. Lalu Raja Asura pun mengatakan, Rulai, duduklah. Dan di sini scene pun berganti ke surga.
Ini adalah kisah dari surga. Di sini Guan Yin pun yang seperti biasa sedang menulis naskah untuk konten berikutnya didatangi oleh pelayan dan berkata, "Sasin, kau serius sekali. Aku selalu melihatmu menulis naskah setiap hari, tapi kontenmu sepi dan gak ada yang menonton. Apakah sungguh ada sebanyak itu naskah yang kau kerjakan?" Guan Yin pun menjawab, "Ya." Pelayan itu menambahkan, "Kenapa kau tak istirahat? Bahkan kau sekalipun pasti akan kelelahan, bukan?" Dan pelayan itu pun menuangkan teh ke gelas dan menumpahkan teh itu ke naskah yang sudah dibuat Guan Yin selama 2 hari. Dan pelayan itu pun mengatakan, "Maaf, aku tak sengaja menumpahkannya ke kertas naskahmu itu. Aku hanya ingin kau sedikit rileks. Aku tak mengira, aku sungguh tak sengaja." "Kau tak akan menyalahkanku, bukan?" ucap pelayan itu. Guan Yin pun menjawab, "Tidak," dan langsung mencekik pelayan itu. Mencekik. Oke, mencekik. Guan Yin pun mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" "Ah, Sasin, aku, hahaha." Dan pelayan itu pun tertawa dan pum, pelayan itu pun menghilang dan mengatakan, "Apa kau tak mengenaliku?" Dan Guan Yin pun di sini seperti mengenali suara pelayan itu. Guan Yin pun langsung dipeluk dari belakang sambil berkata, "Sasin, aku sungguh sangat menyukaimu. Senang sekali rasanya bisa kembali." Guan Yin pun kaget dan mengatakan, "Ning Ning, oh wow, kau juga telah tercemar rupanya. Ini tak begitu buruk. Dulu aku tak berani mengatakan perasaanku padamu karena aku jelek. Tapi setelah aku meraih kegelapan dan mendapatkan ajaran dari sang leluhur Kaisar Giok, aku sekarang paham. Aku sekarang lebih baik." Sambil mengibaskan tangannya ke belakang, Guan Yin pun mengatakan, "Sayang sekali, kau bukanlah Ning Ning yang aku kenal." Dan Ning Ning pun langsung mengatakan, wah, Sasin, kau hampir saja menangkapku. Apakah kau akan membunuhku?" "Tentu saja. Apakah kamu kecewa?" ucap Guan Yin. Ning Ning pun menjawab, "Tidak. Malah aku senang sekali karena mengetahui Sasin masih memiliki simpati padaku. Jika tidak, aku pasti sudah tak bicara lagi denganmu di sini. Sekarang aku akan pergi dan aku pasti akan kembali lagi." Dan bup, Ning Ning pun menghilang. Dan datanglah pelayan yang asli mengatakan, "Sasin, siluman apa tadi itu?" "Bukan apa-apa," jawab Guan Yin. "Kenapa dia bisa menirukan wajahku?" tanya pelayan itu lagi. Guan Yin pun menjawab, "Sudahlah, lanjutkan saja pekerjaanmu." "Baik, Sasin." Dan sejak saat itu, Istana Surga memiliki kisah tentang hantu tanpa wajah. Dia tak melukai siapapun, tapi dia suka menggerakkan benda-benda dan mendekorasi ulang ruangan. Dan si Xingji season 4 chapter 51 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe. Kalau saya sih sebetulnya masih penasaran banget ya. Tapi apa boleh buat, durasinya udah kepanjangan nih. Handphone saya bisa hang saat membuka Kain Master. Hahaha. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya ya. Jangan lupa juga buat pencet tombol subscribe dan aktifin juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan tambah semangat membawakan video si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.